Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari yang khusus ini, di hari Pentakosta, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi setiap kami. Roh Kudus menjamah setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang sedang menonton lewat online. Maupun yang akan menontonnya Tuhan, Engkau menjamah. Kami berdoa segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami usir keluar dari hati pikiran kami, dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kami minta darah Tuhan Yesus membungkus tempat ini. Kami berdoa supaya benih firman-Mu itu akan jatuh di tanah hati yang baik dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dan urapilah kami semuanya. Urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Iya, satu sukacita yang besar bagi saya bisa berada kembali ke tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bahagia di rumah Tuhan? Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan saya berikan tema pada hari ini. Mungkin lebih baik dimatikan karena saya tadi perhatikan ada beda ya. Lebih jelas, lebih terang ya. Lebih terang. Oke, ya. Karena saya ingin saudara memperhatikan juga slide yang ada nanti ya. Ini akan membantu kita juga. Dan setiap kali kita merayakan, saya tidak tahu sudah berapa kali saudara merayakan Natal dan sudah berapa kali juga saudara merayakan hari Pentakosta. Ya. Tetapi ingatlah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali kita memperingati ibadah atau hari Pentakosta, yaitu hari ini, maka kita harus mengingat bahwa hari Pentakosta merupakan hari kelahiran gereja. Tanpa hari Pentakosta, gereja tidak ada hari ini. Amin. Itu ingat yang pertama ya, kelahiran gereja. Yang kedua adalah bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana dimulainya misi atau penginjilan ke seluruh dunia. Dua yang perlu saudara ingat setiap kali merayakan hari Pentakosta, yang pertama adalah hari kelahiran gereja. Gereja ada karena Pentakosta. Setelah hari Pentakosta, gereja lahir. Yang kedua adalah ingatlah bahwa hari Pentakosta adalah hari dimulainya misi dari gereja ke seluruh dunia. Amin. Kelahiran gereja, misi, itu kata kuncinya. Ya, berhubungan dengan Pentakosta. Nah, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya ingin saudara juga tahu tentang hal ini ya. Banyak kita tidak tahu sebenarnya hari Pentakosta itu ada di mana. Hari Pentakosta ini seperti kita ketahui kalau ini Yesus datang ke dunia, lahir di dunia, dan kita memperingatinya sebagai Natal. Setelah itu Yesus 33,5 tahun ada di dunia, melakukan pelayanannya 33,5 tahun, melakukan pelayanannya membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar dan seterusnya. Setelah 33,5 tahun apa yang terjadi? Yesus mati di atas kayu salib. Setelah Yesus mati apa berikutnya? Yesus dikubur dulu. Setelah mati dikubur dulu. Setelah dikubur apa yang terjadi? Bangkit pada hari yang ke-3.
Setelah dia bangkit ngapain? Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan ke semua orang itu berapa hari? 40 hari. Oke? Setelah 40 hari apa yang terjadi? Setelah Yesus bangkit 40 hari. Naik ke surga ya. Setelah naik ke surga, turun Roh Kudus, hari Pentakosta. Urutannya begitu. Berapa hari? 10. Pertanyaan saya yang gampang ya. Dari hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai hari Pentakosta itu berapa hari? 50 ya. Ingat ya. Yesus lahir 33,5 tahun, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, menampakkan dirinya kepada murid-murid selama 40 hari. Kira-kira pada waktu itu 250.000 orang di seluruh dunia. Dan setelah itu Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian turun Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Jadi ingat ya? Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau tidak ada hari Pentakosta, maka tidak mungkin ada yang namanya kelahiran gereja. Tidak mungkin ada misi ke seluruh dunia. Karena hari Pentakosta lah yang dimulai dari 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, sehingga sekarang menurut Center of the Study of Global Christianity, orang percaya di dunia ini ada 2,6 miliar. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dari kurang lebih 7,9 miliar orang yang ada di dunia, 2,6 miliar adalah orang percaya. Dan saudara tahu 2,6 miliar itu lebih besar dari seluruh penduduk China. Seluruh penduduk China gak ada 2 miliar. 2,6 miliar orang percaya itu lebih besar dari seluruh penduduk Amerika ditambah seluruh penduduk Eropa, tetap kalah dengan 2,6 miliar orang percaya. Dan sejak tahun 2000, pertumbuhan orang percaya lebih cepat daripada pertumbuhan populasi penduduk di dunia. Puji Tuhan. Gereja Pentakosta dan gereja Injili bertumbuh lebih cepat dari pertumbuhan populasi penduduk dunia. Kabar baik. Itulah sebabnya kita harus lebih rajin lagi menginjili. Kita harus lebih lagi bertekun, bersaksi. Tahun 1970, orang ateis di dunia ini hanya 165 juta. Daripada waktu itu, 3,5 miliar orang yang ada tahun 1970. Tahun 2022, orang ateis berkurang dari 165 juta turun menjadi 138 juta. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini di hari Pentakosta saya ingin berbicara mengenai baptisan Roh Kudus. Seberapa banyak saudara yang pernah mendengar kata ini, baptisan Roh Kudus? Angkat tangannya. Oke, ada yang belum pernah mendengar kata baptisan Roh Kudus? Oke, slide-nya bisa ditampilkan? Memang tidak tampil di sini ya? Oke, berarti saya harus kontrol dari sini ya. Oke, baptisan Roh Kudus ya. Nah, saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan, membuat saudara dan saya lebih lagi mengerti. Ya, apakah baptisan Roh Kudus yang mencurahkan berbagai karunia itu hanya untuk orang Kristen abad yang ke-1 saja? Karena ada orang yang berkata begini, baptisan Roh Kudus itu udah gak ada, itu zamannya rasul-rasul, sekarang udah gak ada. Gak ada lagi bahasa roh, gak ada lagi karunia-karunia Roh Kudus.
Ada sekelompok orang yang berkata dan meyakini seperti itu. Tetapi kita, gereja sidang jemaat Allah, mempercayai bahwa sampai hari ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahasa roh itu masih ada. Dan perlu saudara ketahui bahwa ini adalah 4 core belief. 4 doktrin inti dari gereja sidang jemaat Allah adalah keselamatan, baptisan Roh Kudus, kesembuhan ilahi, dan kedatangan Tuhan. Ini adalah 4 pilar yang kita percaya doktrin inti dari GSCA. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Holy Spirit, baptisan Roh Kudus, ya, Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, kesembuhan ilahi, kita percayai, menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Kita percaya. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita percaya. Gereja sidang jemaat Allah mempercayai bahwa ketika Yesus datang yang kedua kalinya, maka orang-orang yang telah mati akan bangkit terlebih dahulu, kemudian kita diangkat, rapture, dan setelah itu barulah tiba masa kesusahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita melihat ayat ini. Tidak muncul? Oke. 1 Korintus 1 ayat 7 dan 8. Kita bisa melihat bahwa Paulus meyakini bahwa sampai hari ini karunia Roh Kudus itu masih ada. Saya ambil dari terjemahan versi mudah dibaca. Jadi kamu mempunyai semua karunia dari Allah selama kamu menunggu kedatangan Tuhan. Doktrin yang keempat nih, ya. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Selama kamu menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus akan membuat kamu selalu kuat apapun yang kita hadapi. Tuhan akan membuat kita selalu kuat. Sampai pada akhirnya sehingga kamu bebas dari semua kesalahan pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, dari terjemahan yang lain, saya akan bacakan buat kita. Dari terjemahan yang biasanya, terjemahan baru. Maka dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jika bertanya, apakah baptisan Roh Kudus yang mencurahkan berbagai karunia itu hanya untuk orang Kristen abad yang pertama saja? Maka jawabannya adalah tidak. Karunia baptisan Roh Kudus sampai hari ini tetap masih ada. Bukan hanya untuk rasul-rasul saja, bukan hanya untuk orang percaya di abad pertama saja, tetapi sampai hari ini, sampai besok, sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, baptisan Roh Kudus ini tetap ada. Itulah yang kita percayai. Kenapa? Karena yang sempurna belum datang. Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang sempurna itu belum datang. Nanti saudara bisa baca di 1 Korintus pasal 13. Itulah sebabnya sampai hari ini, bahasa roh hanya akan berhenti ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Di surga kita tidak perlu lagi pakai bahasa roh. Di dunia kita butuh bahasa roh. Berikutnya, apakah orang Kristen menerima Roh Kudus waktu ia diselamatkan? Jika demikian, apa bedanya dengan baptisan Roh Kudus? Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Saya pikir tadi di sana ada ya. Oke, saya lihat dari sini aja. Petrus berkata kepada mereka, hendaklah saudara sekalian masing-masing bertobat dan kembali kepada Allah,
serta dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dengan demikian saudara juga akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi apakah orang-orang Kristen menerima Roh Kudus waktu ia diselamatkan? Jawabannya, saudara mendapatkan Roh Kudus gak waktu diselamatkan? Dapat. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang bertanya kepada saya, kapan saya percaya kepada Tuhan Yesus? Kapan saya mengalami? Ada 3 pengalaman. Ada 3 pengalaman yang harus kita alami sebagai orang percaya. Yaitu yang namanya pertama pengalaman pertobatan. Kalau orang bertanya kepada saya, kapan saya mengalami pengalaman pertobatan itu? Lahir baru. Maka jawabannya adalah pada usia 15 tahun. Saya mengalami pengalaman pertobatan itu. Kapan saya mengalami pengalaman baptisan air? Tanggal 25 Desember 1992. Kapan saya mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus? Tanggal 19 Desember 1992. 3 pengalaman ini adalah pengalaman yang berbeda sekali, saudara. Saudara kalau jalan kaki, sama naik mobil, sama naik pesawat, beda gak pengalamannya? Beda ya? 3 pengalaman ini juga adalah 3 pengalaman yang berbeda. Tidak sama. Waktu kita mengalami pengalaman pertobatan, lahir baru, kita buka hati kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Pada waktu itu juga Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Namanya Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Katakan sama-sama, berdiam di dalam hati saya. Waktu kita mengalami pengalaman pertobatan. Ada tandanya gak kalau orang mengalami pengalaman pertobatan? Ada? Damai sejahtera. Coba saudara pikir, pada waktu pertama kali saudara buka hati, undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Merasakan sukacita, ketenangan. Ada yang mungkin menangis, meneteskan air mata. Ada yang rasanya, aduh tiba-tiba hatinya kok nyes, aduh kok jadi tenang ya. Tiba-tiba ketakutan, kekhawatiran itu jadi hilang. Ada kedamaian yang luar biasa menghigapi, meliputi, membanjiri hati kita. Betul? Ingat ya, pada waktu saudara mengalami pengalaman pertobatan ya. Pada waktu saudara, yang kedua adalah pengalaman baptisan air. Coba diingat-ingat. Waktu saudara mengalami baptisan air, ada tandanya gak? Kamu udah tahu jawabannya dari tahun lalu. Makanya saya pengen ngetes ini. Pasti mikirnya susah. Apa ya tanda baptisan Roh Kudus? Ya gampang, sederhana saja, basah. Basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang diselamkan. Ya, tandanya basah. Oke, tanda yang lain apa? Ada yang juga mengalami sukacita, ada yang tiba-tiba penyakitnya disembuhkan, ada yang mengalami pelepasan, ada yang banyak yang terjadi. Betul? Sukacita yang luar biasa. Kalau pengalaman pertobatan ada tandanya, baptisan air ada tandanya, baptisan Roh Kudus juga ada tandanya dong. Tandanya apa? Berbahasa roh. Jadi 3 pengalaman ini adalah pengalaman yang berbeda, tidak sama. Dan urutannya saudara bisa mengalami ini kalau diurutin nomor 1, nomor 2, nomor 3. Urutannya bisa seperti ini, 1, 2, 3. Mengalami pengalaman pertobatan dulu, lalu mengalami pengalaman baptisan air, lalu mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Itu yang biasanya. Tapi ada juga yang orang yang bisa mengalami urutannya begini, pengalaman pertobatan dulu, setelah itu pengalaman baptisan Roh Kudus, setelah itu pengalaman baptisan air. Bisa. Nanti kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 19, kejadiannya seperti itu.
yang tidak bisa dan yang tidak mungkin. Kalau urutannya seperti ini. Orang mengalami baptisan air dulu, lalu mengalami pengalaman pertobatan, lalu mengalami baptisan Roh Kudus. 2, 1, 3. Nggak bisa. Atau 2, 3, 1. Mengalami baptisan air, lalu mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, lalu baru mengalami pengalaman pertobatan. Nggak bisa. Atau 3, 1, 2. 3, 1, 2. Nggak bisa. Atau 3, 2, 1. Tidak bisa. Setiap pengalaman baptisan air maupun baptisan Roh Kudus harus dimulai dari yang namanya pengalaman pertobatan. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini mencakup 3 pengalaman ini. Perhatikan, Petrus berkata kepada mereka, hendaklah saudara sekalian masing-masing bertobat dan kembali kepada Allah. Apa itu? Pengalaman pertobatan. Serta dibaptiskan. Baptisan air. Dalam nama Yesus Kristus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dengan demikian saudara juga akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Jadi apakah orang-orang Kristen menerima Roh Kudus waktu ia diselamatkan? Jawabannya adalah ya. Waktu kita mengalami pengalaman pertobatan, Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Tetapi waktu kita mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi kita. Sehingga Alkitab berkata, dari dalam hati kita keluar bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Bukan dipelajarin, gak bisa pakai kursus. Gak bisa pendetanya bilang lalalala, kamu ikutin saya yang ngomong lalalala. Gak ada. Roh Kudus yang memberikan bahasa itu kepada kita. Apakah itu hanya 1 kata, apakah 2 kata, atau 1 kalimat, atau 2 kalimat, atau 1 paragraf. Terserah Roh Kudus. Cukup jelas saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan nih. Bahasa roh adalah tanda. Bahasa roh juga adalah pengalaman. Pengalaman apa? Nanti kita lihat. Tanda apa? Nanti kita lihat. Bahasa roh adalah bukti. Bukti apa? Kita lihat nanti. Bahasa roh juga mengingatkan kita identitas kita. Sekarang kita lihat. Dari 4 ini, tanda, pengalaman, bukti, dan mengingatkan identitas kita. Yang pertama, bisa dibantu? Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Katakan sama-sama, bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Kembali lagi, waktu kita mengalami pengalaman pertobatan, ada tandanya? Ada. Tadi udah kita bahas. Waktu kita dibaptis air, ada tandanya? Ada. Basah kuyup, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan terjadi, dan seterusnya dan seterusnya. Pada waktu kita mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, ada tandanya? Ada. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Bahasa roh adalah tanda kehadiran Tuhan. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, saudara akan ketemu dengan kata-kata ini sering. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata. Lalu turunlah Roh Kudus atas mereka, lalu mereka berkata-kata. Tanda kehadiran Roh Kudus. Bahasa roh adalah tanda karunia Pentakosta telah diterima. Haleluya. Tanda seseorang bahwa dia telah menerima karunia Pentakosta berbahasa roh. Bahasa roh adalah tanda dimulainya akhir zaman. Jadi itulah sebabnya kita harus lebih rajin lagi untuk bertekun, untuk menginjili, untuk menceritakan kabar baik, untuk melakukan misi. Bahasa roh adalah tanda bahwa panggilan dan kuasa gereja rasuli masih berlaku bagi orang percaya sampai hari ini. Itu yang kita percayai. Bahasa roh tidak hilang.
bahasa roh tidak berhenti. Sampai hari ini masih tetap ada. Berikutnya, bahasa roh adalah pengalaman setelah pertobatan. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan, tidak mungkin orang yang tidak percaya kepada Tuhan tiba-tiba datang ke gereja, gak usah bertobat, tiba-tiba dapat baptisan Roh Kudus. Bahasa roh adalah pengalaman setelah pengalaman pertobatan. Orang harus bertobat terlebih dahulu. Berbalik kembali kepada Tuhan. Menyesali, minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosanya, mengaku segala dosanya. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan segala kejahatan kita. Bahasa roh adalah pengalaman rasuli yang sebenarnya. Rasul-rasul di loteng Yerusalem mengalami pengalaman itu. Bahasa roh adalah bukti Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya hari Pentakosta tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan Tuhan, tidak dapat dipisahkan dari kelahiran gereja, tidak dapat dipisahkan dari misi gereja ke seluruh dunia. Yang sampai hari ini 2,6 miliar orang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahasa roh mengingatkan identitas kita yang sebenarnya. Yaitu apa? Bersaksi. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu. Bersaksi sampai. Guru-guru sekolah minggu juga sering kan nyanyikan lagu ini. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi. Berapa kali, ratusan kali saya ditolak oleh papa saya waktu saya bersaksi kepada dia. Bayangkan bersaksi kepada papa selama 26 tahun. 3 bulan sebelum papa saya meninggal di usia 80 tahun, hidup dengan diabetes 50 tahun. 3 bulan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, kolaps, masuk rumah sakit. Kemudian saya datang, pulang ke Medan, saya injilin. Saya berpikir, Papa pasti akan menolak seperti biasanya. Itu pikiran manusia. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, Roh Kudus itulah yang menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Bagian kita adalah bersaksi. Bagian Roh Kudus adalah membuat orang itu berbalik kepada Tuhan. Bagian Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus adalah membuat orang itu sadar akan dosanya, akan kebenaran, akan penghakiman. Dan setelah itu, Papa tiba-tiba berkata, Papa mau percaya kepada Tuhan. Dan untuk pertama kalinya dalam bahasa Hokkien, saya tidak pernah berdoa dalam bahasa Hokkien, walaupun saya bisa bahasa Hokkien. Untuk pertama kalinya saya menuntun orang terima Tuhan Yesus, yaitu Papa saya sendiri, dengan bahasa Hokkien. Setelah itu 3 bulan kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Saya berdoa, saya bersaksi kepada mama saya selama 20 tahun. Akhirnya mama saya percaya kepada Tuhan. Saya bersaksi kepada adik-adik saya, kepada sepupu saya. Dan akhirnya mereka semua bertobat. 1 orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Bahasa roh mengingatkan identitas kita yang sebenarnya, yaitu bersaksi. Bahasa roh bukan hanya, kita happy ya berbahasa roh di gereja. Kita happy ya berbahasa roh pada waktu kita berdoa di rumah. Bukan hanya sampai di sana. Bahasa roh mengingatkan kita, mengingatkan identitas kita yang sebenarnya untuk bersaksi. Untuk menceritakan kabar baik. Bisakah seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa berbahasa roh? Jawabannya adalah tidak bisa. Setiap orang yang hadir dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal.
Sebab Roh Kudus telah mengaruniakan kecakapan itu kepada mereka. Saudara nanti baca Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 19. Ini Kisah Para Rasul 19, jaraknya dari Kisah Para Rasul 2, ini jaraknya udah 25 tahun loh. Dan pola pekerjaan Roh Kudus masih tetap sama. Waktu seseorang dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Waktu Roh Kudus turun atas mereka, mereka berbahasa roh. Jaraknya sudah 25 tahun dari Kisah Para Rasul, ini hari Pentakosta, sampai Kisah Para Rasul 19, ini 25 tahun. Pola pekerjaan Roh Kudus masih tetap sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisakah seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa berbahasa roh? Jawabannya adalah tidak. Dan yang keempat, bagaimana kita memintanya? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Waktu kita berbahasa roh, kita tidak mengerti. Yang mengerti adalah roh kita, pikiran kita tidak mengerti. Waktu kita berbahasa roh, bisa saja orang lain mengerti. Tentunya Tuhan mengerti waktu kita berbahasa roh. Semua bahasa di dunia ini, saudara mau belajar bahasa Prancis, bahasa Korea, bahasa Jepang, setan ngerti semuanya. Hanya satu yang setan gak ngerti, bahasa roh. Betapa pentingnya kita berbahasa roh. Waktu kita tidak tahu lagi apa yang harus kita doakan. Saya kasih satu kesaksian aja. Waktu kebanjiran itu, puluhan tahun yang lalu itu, saya masih tinggal di daerah Puri Indah. Saya pulang dari pelayanan Jembatan 2 ke Puri Indah lewat tol Kebonjeruk. 8 jam terjebak banjir. Jam 2 pagi, di tengah-tengah hujan yang deras, banjir, kedinginan, AC dimatikan, mesin dimatikan, tiba-tiba di depan saya ada orang gila yang sedang datang. Dia ketok pintu jendela mobil yang di depan. Lalu dia ketok pintu mobil saya kasih tangan begini. Tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu itu saya masih berbahasa roh. Dia meninju jendela dari mobil saya, kaca mobil. Jendela sebelah kanan. 2 minggu yang lalu kaca itu hancur. Lalu saya ganti kaca yang paling murah 75.000 untuk mengganti jendela itu. Harusnya secara logika itu hancur. Tapi pada waktu dia pukul dengan begitu keras, itu tidak hancur. Karena saya juga kaget tiba-tiba dia pukul, ya otomatis bahasa roh saya tambah kencang. Lalu dia pergi. Waduh, saya bersyukur kepada Tuhan. Itu salah satu contoh, saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita doakan. Kita berdoa dengan bahasa roh. Itulah sebabnya betapa pentingnya seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Saya masih ingat pertama kali saya dipenuhi oleh Roh Kudus di kamar saya sendiri. Saya berbahasa roh. Begitu saya berbahasa roh, sejak hari itu saya tidak takut kepada yang namanya setan. Sejak hari itu saya mengusir setan. Yang sebelumnya saya hidup dalam ketakutan terhadap setan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memintanya? Minta dengan iman. Kalau ada saudara yang berkata, tapi saya udah minta, tapi belum dapat. Tetaplah meminta. Matius 7 ayat yang ke-7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka, carilah maka kamu. Arti dari bahasa Yunani dari ayat itu adalah tetaplah meminta, tetaplah mengetok, tetaplah mencari. Jangan menyerah. Amin. Hari ini saya ingin setiap kita
akan mengalami pengalaman rasuli yang sebenarnya. Pengalaman dibaptis Roh Kudus. Jikalau saudara udah lama saudara pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, kemudian saudara sudah lama tidak menggunakan bahasa roh di dalam doa-doa saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus akan membangkitkan roh saudara dan terus berdoa di dalam roh. Bagi saudara yang belum mendapatkannya, hari ini adalah waktunya. Buka hati kita, minta kepada Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus turun di tempat ini. Amin.